Sejarah Pulau Kalimantan. Pulau Borneo atau Kalimantan merupakan pulau ketiga terbesar di dunia setelah Pulau Greenland dan Pulau Papua. Luas keseluruhan Pulau Borneo adalah 736.000 km persegi. Pulau Borneo terdapat juga lintasan pegunungan di sebelah timur laut dengan gunung tertinggi adalah Gunung Kinabalu dengan puncak tertinggi 4.175 meter. Pulau ini beriklim tropis basah dengan suhu rata-rata 24-25 derajat Celcius dan dilewati oleh garis khatulistiwa. Dalam pemberian namanya, Pulau Kalimantan memiliki banyak versi. Dalam video ini ada 2 versi yang akan kami bahas. Tapi sebelum lanjut nonton, silakan subscribe dan klik tanda lonceng untuk berlangganan secara gratis video-video terbaru dari kami. Mari kita bangun channel sederhana ini bersama-sama. Silakan share video ini untuk teman-teman Anda yang lain. Versi pertama. Diketahui bahwa bangsa asing sudah berhubungan dengan penduduk di Pulau Borneo ini sejak sekitar abad ke-1 Masehi. Berdasarkan peninggalan-peninggalan artefak sejarah yang sempat ditemukan, bahwa artefak yang paling tua yang ditemukan di Pulau Borneo ini adalah artefak dari kerajaan Kutai, yaitu dari masa abad ke-4 Masehi, yang beraliran Hindu. Bahkan berdasarkan temuan artefak sejarah ini, bahwa artefak kerajaan Kutai adalah temuan artefak yang tertua di Nusantara. Pada abad ke-8 Masehi, Kerajaan Sriwijaya pernah berpengaruh di sepanjang pesisir barat Pulau Borneo ini, dan pada abad ke-14 Masehi, Kerajaan Majapahit berpengaruh hampir di seluruh pulau ini. Pada awal abad ke-16, orang-orang Eropa mulai berdatangan ke Pulau Borneo. Berdasarkan catatan orang Eropa, disebutkan bahwa orang Eropa pertama yang mendatangi Pulau Borneo ini adalah orang Italia yang bernama Lodovico de Vertana, yaitu pada tahun 1507 Masehi, yang kemudian dilanjutkan dengan orang Portugis yang bernama Lourenço de Gomes pada tahun 1518 Masehi, terus disusul oleh orang Spanyol yang bernama Ferdinand Magellan pada tahun 1519, yaitu dalam perjalanan mengelilingi dunia, baru kemudian disusul dengan Belanda, Inggris, dan Perancis. Dari orang-orang Eropa inilah kemudian nama Borneo dikenal sejak abad ke-15 Masehi. Namun Borneo itu berasal dari nama pohon borneol yang mengandung terpentin atau dalam bahasa kimianya adalah C10H17OH. Terpentin ini adalah bahan untuk antiseptik yang berasal dari kayu kamper. Sedangkan kayu kamper adalah kayu yang banyak tumbuh di Pulau Kalimantan. Kemudian oleh para pedagang dari Eropa disebut Pulau Borneo atau Pulau Penghasil Borneol. Dari sebutan orang-orang Eropa itu terhadap nama kerajaan Brunei, karena saat itu kerajaan Brunei merupakan kerajaan yang paling dominan atau terbesar di pulau ini, sehingga setiap orang asing yang datang ke pulau ini akan mengunjungi kerajaan Brunei. Sehingga kemudian nama Brunei menjadi ikon bagi pulau ini, yang kemudian diplatkan oleh lidah orang Eropa menjadi Borneo, yang kemudian terus dipakai hingga ke masa pendudukan kolonial Belanda, yaitu dengan nama Pulau Borneo. Pada tanggal 7 Juli 1607, ekspedisi Belanda dipimpin oleh Koopman Gillis tiba di Banjarmasin, tetapi seluruh ABK dibunuh penduduk setempat sebagai balasan atas perampasan oleh VOC terhadap 2 Jung Banjar yang berlabuh di Banten pada tahun 1595. Pada tahun 1612, di masa Sultan Musta'in Billah, Belanda datang ke Banjarmasin untuk menghukum Kesultanan Banjarmasin atas insiden pada tahun 1607 dan menembak hancur Banjar Lama di Kuin, sehingga ibu kota kerajaan Banjar dipindahkan dari Banjarmasin ke Martapura. Berdasarkan dokumen yang ada, bahwa perjanjian tertulis pertama antara orang Eropa dengan penduduk Pulau Borneo dilakukan pada tahun 1609 Masehi, yaitu perjanjian perdagangan antara perusahaan dagang Belanda, yaitu VOC dengan Raja Panembahan Sambas, yaitu Ratu Sapuda, walaupun kemudian bahwa hubungan perdagangan antara kedua belah pihak ini tidak berkembang. Perjanjian kesepakatan VOC yang kedua dengan kerajaan di Pulau Borneo ini adalah dengan Kesultanan Banjarmasin yang ditandatangani pada tanggal 4 September tahun 1635 di masa Sultan Inayatullah. Isi kontrak itu antara lain bahwa selain mengenai pembelian lada dan tentang bea cukai, VOC juga akan membantu Kesultanan Banjar untuk menghadapi serangan dari luar. Aktivitas VOC kemudian lebih berkembang di sebelah timur dibandingkan dengan sebelah barat Pulau Borneo, yaitu karena sebelah timur Pulau Borneo berdekatan dengan pusat lada dunia, yaitu di Kepulauan Maluku. Versi kedua.
Pulau Kalimantan adalah pulau terbesar ketiga di dunia yang terletak di sebelah utara Pulau Jawa dan di sebelah barat Pulau Sulawesi. Pulau Kalimantan dibagi menjadi wilayah Brunei, Indonesia, dan Malaysia. Pulau Kalimantan terkenal dengan julukan Pulau Seribu Sungai karena banyaknya sungai yang mengalir di pulau ini. Pada zaman dahulu, Borneo yang berasal dari nama Kesultanan Brunei adalah nama yang dipakai oleh kolonial Inggris dan Belanda untuk menyebut pulau ini secara keseluruhan. Sedangkan Kalimantan adalah nama yang digunakan oleh penduduk kawasan timur pulau ini, yang sekarang termasuk wilayah Indonesia. Dalam arti luas, Kalimantan meliputi seluruh pulau yang juga disebut dengan Borneo. Sedangkan dalam arti sempit, Kalimantan hanya mengacu pada wilayah Indonesia. Asal-usul nama Kalimantan tidak begitu jelas. Sebutan Kalimantan digunakan di Sarawak untuk menyebut kelompok penduduk yang mengkonsumsi sagu di wilayah utara pulau ini. Menurut Crawford, kata Kalimantan adalah nama sejenis mangga, sehingga Pulau Kalimantan adalah Pulau Mangga. Namun dia menambahkan bahwa kata itu berbau dongeng dan tidak populer. Mangga lokal yang disebut Kalimantan ini sampai sekarang banyak terdapat di pedesaan di daerah Ketapang, Kalimantan Barat. Menurut Sihus dan McDougall, Kalimantan berasal dari nama-nama 6 golongan suku-suku setempat, yakni Iban, Kayan, Kenyah, Klemantan, Murut, dan Punan. Dalam karangannya, Natural Man, A Record from Borneo, pada tahun 1926, Hus menjelaskan bahwa Kalimantan adalah nama baru yang digunakan oleh bangsa Melayu. Namun menurut Slamet Mulyono, kata Kalimantan bukan kata Melayu asli, tapi kata pinjaman sebagai halnya kata Malaya, Melayu yang berasal dari India. Malaya di sini berarti gunung. Pendapat yang lain menyebutkan bahwa Kalimantan atau Kalimantan berasal dari bahasa Sanskerta, Kalamantana, yaitu pulau yang udaranya sangat panas dan membakar. Kala dalam bahasa Sanskerta adalah musim atau waktu, sedangkan Mantana artinya adalah membakar. Karena vokal huruf A pada kata Kala dan Mantana menurut kebiasaan tidak diucapkan, maka kata Kalamantana diucap Kalmantan, yang kemudian disebut penduduk asli Kalimantan atau Kuala Montan, yang akhirnya diturunkan menjadi Kalimantan. Di Pulau Kalimantan terdapat 3 kerajaan besar, yaitu Borneo atau Brunei, Sukadana atau Tanjung Pura, dan Banjarmasin. Penduduk kawasan timur pulau ini menyebut Pulau Kalimantan. Orang Italia mengenalnya Kalimantan. Jika ditilik dari bahasa Jawa, nama Kalimantan dapat berarti Sungai Intan, sebuah sungai di Kalimantan Selatan dan transportasi airnya. Sepanjang sejarahnya, Kalimantan juga dikenal dengan nama-nama lain. Kerajaan Singasari misalnya menyebutnya Bakulapura, yaitu jajahannya yang berada di barat daya Kalimantan. Bakula dalam bahasa Sanskerta artinya pohon tanjung, sehingga Bakulapura mendapat nama Melayu menjadi Tanjung Pura, artinya negeri atau pulau pohon tanjung, yaitu nama kerajaan Tanjung Pura yang sering dipakai sebagai nama pulaunya. Sementara kerajaan Majapahit di dalam Kakawin Nagara Kartagama yang ditulis pada tahun 1365 menyebutnya Tanjung Nagara, yang juga mencakup pulau Filipina seperti Saladung, yang sekarang menjadi ibu kota Filipina yaitu Manila, dan Kepulauan Sulu. Hikayat Banjar, sebuah kronik kuno dari Kalimantan Selatan yang bab terakhirnya ditulis pada tahun 1663, tetapi naskah Hikayat Banjar ini sendiri berasal dari naskah dengan teks bahasa Melayu yang lebih kuno pada masa kerajaan Hindu. Di dalamnya menyebut Pulau Kalimantan dengan nama Melayu, yaitu Pulau Hujung Tanah. Sebutan Hujung Tanah ini muncul berdasarkan bentuk geomorfologi wilayah Kalimantan Selatan. Pada zaman dahulu kala yang berbentuk sebuah semenanjung yang terbentuk dari deretan pegunungan Maratus dengan daratan yang berujung di Tanjung Selatan yang menjorok ke Laut Jawa. Keadaan ini identik dengan bentuk bagian ujung dari semenanjung Malaya, yaitu negeri Johor yang sering disebut Ujung Tanah dalam naskah-naskah kuno Melayu. Semenanjung Hujung Tanah inilah yang bersetentangan dengan wilayah Majapahit di Jawa Timur, sehingga kemudian mendapat nama Tanjung Nagara, yang artinya pulau yang berbentuk tanjung atau semenanjung. Sebutan Nusa Kencana adalah sebutan Pulau Kalimantan dalam naskah-naskah Jawa kuno, seperti dalam ramalan Prabu Jayabaya dari masa kerajaan Kediri, tentang akan dikuasainya tanah Jawa oleh bangsa Jepang yang datang dari arah Nusa Kencana. Memang terbukti sebelum menyeberang ke Jawa, tentara Jepang terlebih dahulu menguasai ibu kota Kalimantan, saat itu yaitu Banjarmasin. Nusa Kencana sering pula digambarkan sebagai tanah sabrang, yaitu sebagai perwujudan negeri Alengka yang primitif, tempat tinggal para raksasa di seberang tanah Jawa. Di tanah sabrang inilah terdapat tanah Dayak, yang disebutkan dalam serat Mahaparwa. Itulah 2 versi sejarah pemberian nama Pulau Kalimantan atau Borneo. Mungkin masih banyak lagi versi-versi atau sumber-sumber lainnya. Silakan tuliskan di kolom komentar jika Anda memiliki versi sejarah lain.
Jika kalian suka dengan video ini, silahkan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton.